Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Ustadz Nana Supriyatna MPDI sebagai dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, serta teman-teman sekalian, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu paper dengan judul Ekspansi Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dari paper ini ada beberapa poin-poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu berkaitan dengan nama dan garis keturunan Utsman bin Affan. Yang kedua, pengangkatan dan tujuan ekspansi Islam. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah penaklukan wilayah. Kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu nama dan garis keturunan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin Abi al-As ibnu Umayyah ibnu Abdi Syam ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murra ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fi'ar ibnu Malik ibnu Nadhr ibnu Kinanah ibnu Kuzaimah ibnu Mudrika ibnu Ilyas ibnu Mudar ibnu Ilyas ibnu Nizar ibnu Ma'ad ibnu Adnan ibnu Quraisy al-Umawi. Dia adalah Amirul Mukminin, bergelar Dzunuraini, yang memiliki dua cahaya, dan peserta 2 kali hijrah, serta suami dari 2 putri Rasulullah SAW. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah SAW pada Abdul Manaf, kakek keempat Rasulullah SAW, sekaligus kakek kelima Utsman radhiyallahu anhu. Julukan Utsman adalah Abu Abdullah, Abu Amr, dan Abu Layla. Yang berikutnya adalah pengangkatan dan tujuan ekspansi wilayah Islam pada Khalifah Utsman bin Affan. Pengangkatan Utsman sebagai khalifah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, tepatnya ketika beliau sakit, dibentuklah Dewan Musyawarah yang terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidah, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf. Salah seorang putra Umar, Abdullah, ditambahkan pada komisi di atas, akan tetapi hanya mempunyai hak pilih dan tidak berhak dipilih. Dewan komisi tersebut dikenal dengan sebutan Ahlul Hal wal Aqli, dengan tugas pokok menentukan siapa yang layak menjadi penerus Khalifah Umar bin Khattab dalam memimpin umat Islam. Akhirnya suara mayoritas menghendaki dan mendukung Utsman. Lalu ia dinyatakan resmi sebagai khalifah melalui sumpah dan baiat seluruh umat Islam. Pemilihan tersebut berlangsung pada bulan Zulhijjah pada tahun 23 Hijriah atau 664 Masehi, dan dilantik pada awal Muharram 24 Hijriah atau 644 Masehi. Ketika Talha kembali ke Madinah, Utsman memintanya menduduki jabatannya
Akan tetapi Tolha menolaknya seraya menyampaikan baiatnya. Demikian proses pemilihan Khalifah Utsman bin Affan berdasarkan suara mayoritas. Dan yang berikutnya itu tujuan ekspansi wilayah. Penaklukan wilayah pada masa Utsman bin Affan mempunyai dua tujuan. Yang pertama, meredam pemberontakan pasca wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an dan mengembalikan kedaulatan negara Islam. Dan yang kedua, melakukan ekspansi wilayah hingga ke kawasan-kawasan yang berada di belakang negara pemberontak. Di antara kejelian Utsman radhiyallahu an dan strategi politiknya adalah membangun pangkalan militer permanen untuk mengikat orang-orang Islam dalam melindungi negara dari serangan musuh. Utsman juga memerintahkan pembangunan armada laut untuk menghadapi serangan dari laut dan menaklukkan pulau-pulau yang terletak di sekitar wilayah kaum muslimin. Dan yang ketiga yaitu langkah-langkah penaklukan wilayah. Terdapat beberapa poin dalam langkah-langkah penaklukan wilayah, di antaranya yang pertama, peperangan pasukan muslimin Kufah. Kufah dan Basrah merupakan basis militer kaum muslimin. Masing-masing memiliki 410.000 tentara. Kufah berada di bawah komando Panglima Walid bin Uqbah. Pasukan dari Kufah menyerang Azerbaijan ketika penduduknya menolak membayar jizyah yang telah ditetapkan. Hal yang sama juga dilakukan penduduk Rai. Walid bergerak untuk memerangi dan memaksa mereka agar mau membayar jizyah. Setelah itu Walid mengadakan perjanjian damai dengan mereka dengan syarat mereka harus membayar jizyah sebesar 800.000 dirham setiap tahun. Ia tidak akan meninggalkan mereka kecuali telah ia menerima jizyah mereka selama 1 tahun penuh. Walid lalu menunjuk Asy'ad ibnu Qais sebagai wali kota Rai. Selanjutnya Walid pergi meninggalkan Rai untuk kembali ke Kufah. Namun begitu, Walid berangkat pemberontakan warga Rai menentang wali kota mereka, Asy'ad bin Qais, menuntut untuk kedua kalinya. Asy'ad pun menulis surat kepada Walid meminta bantuan. Walid segera mengerahkan sejumlah besar tentara terdiri dari penduduk Kufah. Pasukan Kufah ini menyerang hingga pada pemberontak mengalami kekalahan telak. Selanjutnya mereka meminta berdamai. Asy'ad mengabulkan permintaan mereka untuk berdamai sebagaimana sudah pernah mereka lakukan. Dan yang kedua yaitu peperangan pasukan muslimin Basrah. Legiun Basrah sudah pernah berperang melawan Persia ketika Persia tidak mau tunduk di bawah kekuasaan umat Islam. Militer kaum muslimin Abdullah bin Muammar, orang-orang Persia memberontak dan berbuat kerusakan di muka bumi. Abdullah bin Amir bin Kariz bin Rabi'ah, gubernur baru Basrah yang tak lain adalah sepupu Utsman bin Affan. Beliau pun memobilisasi pasukan Basfuah lalu berangkat bersama Legium Basrah menuju Persia. Pasukan kaum muslimin lalu berkumpul di Istikhar. Sayap kanan pasukan dipimpin oleh Abu Barza al-Aslami. Sayap kiri dipimpin oleh Ma'kal ibnu Yasar. Dan pemimpin pasukan adalah Imran ibnu Husain. Peperangan
berkecamuk, pasukan Persia dihancurkan dan banyak yang terbunuh. Istighfar berhasil ditaklukkan dengan perjuangan keras kaum muslimin. Dan yang ketiga yaitu peperangan yang digelar Legium Syam. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah penguasa Syam pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Setelah Umar meninggal, Utsman bin Affan mempertahankan kedudukannya. Muawiyah pun meminta izin kepada Umar untuk berperang di lautan. Umar melarangnya karena khawatir atas keselamatan kaum muslimin. Namun ketika digantikan menjadi khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan memberi izin kepada Muawiyah untuk berperang di laut. Muawiyah pun membangun armada laut untuk melawan bangsa Romawi. Ia memerangi mereka di laut maupun di darat. Pada masa kepemimpinannya, Ciprus berhasil ditaklukkan. Dan yang keempat adalah peperangan penduduk Mesir. Amr bin As adalah gubernur Mesir yang ditunjuk oleh Khalifah Umar. Ia menjabat sampai Umar wafat. Utsman mempertahankannya selama 4 tahun. Utsman juga menugaskan Abdullah ibnu Sahar untuk menangani pajak. Namun Amr bin As menentang penugasan ini. Ia mengatakan, "Aku seperti memegang tanduk sapi dan orang lain memeras susunya." Dari sinilah perselisihan antara Amr bin As dengan Abdullah bin Sa'ad pecah. Utsman memecat Amr bin As dan menggantikannya dengan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Amr kemudian memisahkan diri ke Palestina. Sewaktu-waktu ia berkunjung ke Madinah, batinnya memendam kemarahan kepada Utsman. Ketika Utsman terbunuh, dia memihak Muawiyah dan membantunya melawan Ali bin Abi Thalib. Amr ibnu As berperan dalam beberapa penaklukan di masa Khalifah Umar. Setelah pemecatannya, Abdullah bin As ibnu Sahar berwenang penuh di Mesir. Perhatiannya terhadap Afrika sama seperti perhatian Amr bin As. Dia mencoba mengirimkan pasukan ke segenap penjuru Afrika. Pasukannya menang dan memperoleh harta rampasan yang banyak. Kemenangan ini mendorong Abdullah bin As meminta izin kepada Khalifah untuk menaklukkan seluruh Afrika. Yang berikutnya yaitu Perang Zat Ash-Shawari. Pada tahun 31 Hijriah sampai dengan 34 Hijriah terjadi pertempuran di atas kapal. Adapun penyebabnya adalah yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan diberi kekuasaan penuh oleh Utsman bin Affan untuk seluruh wilayah Syam. Muawiyah pun betul-betul menjaga dan melindungi wilayah ini. Selain itu, setiap tahunnya ia menggempur basis-basis militer bangsa Romawi di Syam. Pada setiap musim panas, karenanya pada masa itu disebut dengan As-Sahdifah atau masa panas. Banyak legium Romawi yang terbunuh maupun tertawan. Muawiyah juga berhasil menaklukkan benteng-benteng pertahanan Romawi dan memperoleh banyak harta rampasan perang. Sempat terjadinya ini yang membuat Romawi ketakutan. Karena itu bangsa Romawi menyimpan dendam kepada kaum muslimin. Teman-teman semuanya serta saudara yang saya hormati, demikianlah pemaparan daripada paper saya pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.